apa yang disampaikan oleh Ustaz penceramah tadi tidak salah, tapi itu adalah satu di antara dua pendapat ulama. Karena itu saya sampaikan kedua pendapat ulama dan alasannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan memilih di antara pendapat tersebut. Kalau khatib Jumat sudah ada di atas mimbar, kemudian ada yang masuk ke dalam masjid, maka menurut sebagian ulama, yaitu mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah, tidak lagi disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah sekalipun tahiyatul masjid. Itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah tetap disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, mari kita lihat dalilnya. Ya, mari kita lihat dalilnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, tetap disunnahkan untuk tahiyatul masjid karena ada kasus yang pernah terjadi di masa Nabi dan itu diceritakan di dalam hadis. Nabi sudah ada di mimbar, terus ada sahabat masuk masjid, langsung duduk. Nabi tanya, "Araka'atain?" Kamu sudah salat 2 rakaat. Oh, dia menjawab, "La ya Rasulullah." "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kum warka raka'atain." Kalau begitu berdiri dulu, salat dulu 2 rakaat. Nah, ini jelas ada hadisnya. Nabi memerintahkan sahabat tadi untuk berdiri melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Sehingga kata Imam Syafi'i tetap disunnahkan untuk tahiyatul masjid berdasarkan hadis tadi. Nah, sementara menurut Imam Abu Hanifah tidak lagi disunnahkan untuk itu. Alasan beliau apa? Beliau menggunakan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun." Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah supaya kalian mendapatkan cucuran rahmat. Beliau memahami perintah di dalam ayat tadi juga berlaku ketika khutbah dibacakan. Karena dulu isi khutbahnya Nabi itu sebagian besar adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau khutbah dibacakan yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, maka jangan lagi melakukan aktivitas yang lain. Dengarkanlah pembacaan khutbah itu dan diamlah. Itu alasannya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik pendapatnya sama, alasannya beda. Kata Imam Malik, saya tidak pernah menemukan ya, para tabi'in ulama di masa saya di Madinah yang melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid apabila khatib sudah ada di mimbar. Karena Imam Malik menjadikan amal ahli Madinah, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu sebagai salah satu dalil. Nah, tidak ada, kata beliau, yang saya lihat yang melaksanakan lagi tahiyatul masjid kalau khatibnya di atas mimbar. Ini pendapat Pak masing-masing ada dalilnya. Mungkin timbul pertanyaan, apakah Imam Abu Hanifah atau Imam Malik tidak mengetahui hadis yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i? Tahu Pak, tahu. Tapi mereka memahami itu kasus khusus yang hanya berlaku bagi orang tadi. Karena sebetulnya ceritanya begini. Ini juga sekaligus menunjukkan pada kita bagaimana lembutnya dan bijaksananya cara Nabi SAW memperlakukan sahabat. Sebetulnya itu sahabat datang dari perkampungan. Nah, ini sahabat Pak orang miskin. Biasa kalau datang ke kota Madinah, sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah yang kaya-kaya itu suka kasih sedekah ya, sama sahabat yang satu orang tadi. Kalau dia datang ketahui, oh datang lagi nih, dikasih sedekah. Nah, waktu datang Pak langsung duduk. Nabi ingin memberitahu kepada sahabat yang lain, datang lagi itu sahabat kita, nanti kalau sudah selesai salat kasih sedekah ya. Tapi kan Nabi tidak mengatakan berdiri dulu supaya kau dilihat orang. Tidak, lembut caranya Nabi. Nabi tanya, kamu sudah salat? Belum ya Rasulullah. Oh begitu salat dululah. Begitu dia berdiri untuk salat kan sahabat, oh datang lagi ini ya, itu tanpa diketahui Pak. Maka kata kedua ulama tadi, itu kasus khusus. Ada alasannya kenapa Nabi melakukan itu, memerintahkan itu. Nah, apa Imam Syafi'i tidak mengetahui alasannya? Beliau tahu. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau Nabi bolehkan untuk orang tadi, berarti untuk orang lain pun juga boleh. Beda cara pandangnya Pak.
Kalau menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu khusus untuk orang tadi karena ada alasannya yang spesifik. Tapi kita Imam Syafi'i, kalau boleh untuk orang tadi berarti boleh juga untuk orang yang lainnya. Jadi itu dua pendapat ulama. Jadi kalau tadi ada penceramah yang menyatakan itu baru satu pendapat. Dua pendapat ulama. Biasanya kalau saya sampaikan seperti ini, jamaah itu sukanya bertanya. Kalau menurut ustaz, saya tak, tidak usah lagi menurut saya. Masa pendapat saya mau didengar Pak? Saya sudah sebut pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak usah lagi pendapat saya. Nah, Bapak pilih sendirilah di antara pendapat ulama-ulama tadi dan rasanya. Tapi satu yang ingin saya tegaskan, jangan kita menyalahkan pendapat yang berbeda yang dipilih oleh orang lain. Jadi kalau ada orang yang salah yang kita katakan salah itu, dia memilih pendapat yang berbeda dari yang kita pilih karena tentu saja menurutnya alasan dari pendapat yang dipilih itu lebih kuat. Jelas Pak ya? Wallahu a'lam. Silakan Pak.